Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa saja bahaya dari pornografi, termasuk dalam hal ini porno aksi di kalangan remaja. Secara etimologi, pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu porn, yang berarti perempuan jalang, dan grafi yang berarti ungkapan, atau grapos yang berarti gambar atau tulisan. Grab. Pada perkembangan selanjutnya, kata porn itu melahirkan kata porno yang berarti cabul, sehingga pornografi berarti ungkapan atau gambaran atau tulisan cabul. Jadi grab itu lebih condong pada gambaran atau tulisan. Sementara itu, dalam KBBI disebutkan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan dalam hal ini istilah fikih dinamakan dengan asyuarah atau al-kitabah al-mutasyirani li asyahwah, gambaran atau tulisan yang dapat membangkitkan syahwat. Ini menurut fikih, menurut ilmu fikih. Kemudian dalam perkembangan terbaru, pornografi dipahami dalam 3 pengertian. Yang pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Jadi fokusnya adalah merendahkan derajat kaum wanita. Kemerosotan kualitas kehidupan yang erotis dalam gambaran-gambaran yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketika mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia. Jadi fokusnya adalah merendahkan harkat dan martabat wanita, kemudian gambaran-gambaran yang jorok dan yang terkait dengan mental manusia, mengacaukan mental manusia. Selanjutnya berkenaan tentang porno aksi. Porno aksi adalah segala tingkah laku erotis yang dalam hal ini membangkitkan nafsu birahi atau perilaku dan ucapan yang bersifat cabul atau menimbulkan syahwat. Jadi kalau pornografi lebih condong pada gambaran atau tulisan, sedangkan kalau porno aksi lebih pada tingkah laku atau perilaku. Biasanya kalau pornografi itu lebih condong ke laki-lakinya yang membuat tulisan-tulisan yang sifatnya adalah pornografi, sedangkan dalam hal ini ketika porno aksi itu condongnya adalah ke wanitanya, bagaimana wanita itu kayak menimbulkan perilakunya, ucapannya menimbulkan sesuatu yang membangkitkan syahwat. Dalam hal ini fikih, istilah fikih dari porno aksi dikategorikan adalah al-af'al al-musyirah li syahwat au al-fititan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengandung syahwat yang menimbulkan fitnah, al-fitnan, al-fititan, al-iftitan. Selanjutnya apa sih bedanya pornografi dan porno aksi? Porno aksi adalah yang langsung atau yang dilakukan secara langsung semerta. Pornografi adalah yang ditampilkan melalui perantara media. Biasanya itu kalau porno aksi lebih fokusnya ke wanitanya, kita lebih condong pada bagaimana si wanita itu kayak menunjukkan kemolekan tubuhnya dan sebagainya. Sedangkan kalau pornografi lebih condong ke laki-lakinya biasanya. Jadi sama-sama kena. Terus bagaimana sih perspektif Islam? Jihad seperti pembahasan kemarin yang berkenaan tentang pembicaraan pornografi dalam perspektif Islam. Pornografi dan porno aksi pun sama. Segala sesuatu yang mengarahkan pada zina adalah terlarang. Karena itu secara alamiah segala hal yang memuat pornografi sangat potensi untuk mengarah pada zina. Maka dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan bahwa la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32.
dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi wala taqrabuz zina, kita ingat-ingat ketika kita hendak memikirkan sesuatu yang jorok, malah maka ingatlah dalil ini, wala taqrabuz zina. Selanjutnya, bagaimana sih hukum pornografi? Ya, dalam pandangan Islam jelas, gambaran atau tulisan dan perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah adalah haram, mutlak haram. Karena Allah secara jelas mendalilkan agar wanita menjaga auratnya dan dari pandangan manusia kecuali suaminya. Lah dari sini ketika kita berbicara pornografi, maka kita tidak bisa hanya menyalahkan wanitanya saja, tidak bisa kita menyalahkan laki-lakinya saja. Keduanya harus saling mendukung untuk menghindari dari perbuatan seperti ini. Wanita harus menjaga auratnya, laki-laki harus menjaga pandangannya. Adapun aurat wanita yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian, tindakan yang menampakkan atau memperlihatkan aurat dalam hal ini bisa dikatakan pornografi atau melakukan gerakan yang dapat membangkitkan syahwat atau porno aksi baik laki-laki maupun perempuan merupakan hal terlarang di dalam agama Islam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pornografi biasanya yaitu ya walaupun kita tidak bisa memungkiri laki-laki dan perempuan pun punya kesempatan yang sama, tapi kebanyakan seperti itu. Pornografi adalah biasanya laki-laki yang mencoba untuk mencari fotonya dan sebagainya, sedangkan porno aksi lebih pada perempuannya. Akan tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga melakukan hal sebaliknya. Laki-laki dan perempuan juga melakukan hal sebaliknya. Porno aksi juga bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, pornografi juga bisa dilakukan oleh perempuan, dan keduanya itu dilarang oleh agama. Selanjutnya, agar kita bisa menjauhi pornografi dan porno aksi, kita harus tahu bahayanya. Yang pertama adalah menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat dan akhlak. Pertama mungkin sedikit dulu, dibuka apanya dulu. Misalkan yang awalnya pakai masker, dibuka maskernya dulu, kelihatan wajahnya, nanti dibuka sedikit, jadi akan semakin jauh, dibuka rambutnya semakin pendek. Jadi orang yang sudah terbiasa dalam hal pornografi, melihat pornografi akan lebih menjauhi syariah, kurang dalam masalah ini, tambah jauh dari syariat. Selanjutnya, hilang rasa malu dari perilaku pornografi dan pornografi. Jadi pada awalnya ketika kita melihat sesuatu yang porno pasti malu, atau ketika kita membuka aurat pun kalau wanita pasti malu, laki-laki malu, tapi lama kelamaan akan terbiasa dan sehingga menghilangkan rasa malu. Orang-orang yang mengumbar aurat akan selalu diperbudak oleh nafsunya. Tadi hampir sama, semakin dibuka, oh segini kurang, oh gak apa-apa, masih ditolerir, oh gak apa-apa, semakin dibuka, itu membahayakan karena akan diperbudak nafsu. Jika memang tidak dibuka, seperti ada yang kurang dan sebagainya, itu membahayakan sekali. Yang keempat ini bagi perempuan yang sudah bersuami lebih mementingkan berhias depan orang lain daripada berhias untuk suami. Ini banyak, walaupun dalam hal ini bukan terkait dengan pornografi dan pornografi, kita bisa melihat banyak contoh. Misalkan contoh mbak-mbak kita kadang ketika keluar, misalkan resepsi atau kondangan, itu bersolat dengan baik, tapi ketika suaminya di rumah itu kadang jarang. Walaupun ini terkait dengan pornografi dan pornografi, tapi ini juga realitinya terjadi di luar pornografi dan porno aksi. Pornografi dan pornografi atau penggambaran aurat akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, karena mereka menjadi sebab utama tersebarnya perbuatan zina ini. Maka kan banyak adab-adab bagi seorang yang melakukan pornografi. Salah satunya ketika seorang itu menggambar aurat,
bagaimana kulitnya nanti akan disiksa, bagaimana matanya orang yang melihat itu akan disiksa. Itu luar biasa apa ancaman di dalam Al-Quran. Mengumbar aurat diharamkan mencium wanginya surga lah. Ketika seorang itu memang mengumbar aurat, maka yang bahaya itu diharamkan adanya bau surga. Maka bau surga saja tidak mendapatkan, apalagi masuk. Yang selanjutnya adalah kanker kulit, melanoma. Jadi kadang ketika kulit itu terlalu banyak terkena sinar matahari, maka kemungkinan besar untuk terkena kanker kulit pun juga sangat besar. Yang selanjutnya melanggar nilai-nilai Pancasila dan HAM. Melanggar nilai-nilai Pancasila dan HAM ini jelas kita sebagai makhluk, sebagai warga atau sebagai orang yang memiliki adat ketimuran pasti akan menyalahi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan adat ketimuran dan hak asasi manusia yang ada. Yang selanjutnya bahaya pornografi adalah mengganggu psikologi dan perilaku, memicu lahirnya tindakan pelanggaran lain. Maka ketika sudah melakukan pornografi dan porno aksi, kebiasaan akan mengubah psikologi, mungkin menjadi seorang yang pendiam, mungkin menjadi seorang yang hanya fokus pada gadget. Itu membahayakan, memicu lahirnya tindakan pelanggaran lain seperti pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya. Itu akan merembet pada tindakan pelanggaran lain. Kemudian bagaimana sih cara menghindari bahaya pornografi dan porno aksi? Yang pertama penting ini, jangan berkhalwat atau menyendiri antar laki-laki dan perempuan. Berkhalwat ini bahaya. Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan itu berkhalwat, maka yang ketiga pasti ada setan di sana yang untuk mengompori percakapan berkonten pornografi. Kemarin sudah dibahas bahwa ketika kita bercakap berkenaan tentang pornografi, maka itu akan menimbulkan sesuatu atau syahwat itu akan merembet pada pornografi dan porno aksi. Kemudian kewajiban menutup aurat dan menundukkan pandangan. Kewajiban menutup aurat, dan kita sebagai laki-laki, perempuan, maksudnya saya laki-laki ini juga harus menundukkan pandangan bagi laki-laki dan menutup aurat bagi perempuan. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak mungkin kan untuk dibalik, menutup aurat bagi laki-laki dan menundukkan pandangan bagi perempuan. Itu juga harus dilakukan. Menjauhi hal-hal yang mendekati zina, contohnya pacaran itu mendekati zina. Yang selanjutnya adalah hukuman berat bagi zina. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran banyak dijelaskan berkenaan tentang hukuman orang-orang yang melakukan zina, mulai dari bagaimana ancaman-ancaman yang diberikan Al-Quran dan sebagainya. Pelaku zina akan kehilangan martabat diri, jelas. Contoh saja kita lihat pelacur itu, naudzubillah, mereka akan kehilangan martabat dirinya karena tidak bisa menjaga kehormatannya. Maka wanita itu dilihat, atau wanita itu adalah seorang yang harus paling besar menjaga kehormatannya, karena ketika kehormatannya itu sudah rusak, maka martabat dirinya juga akan hancur. Maka bagi teman-teman yang perempuan harus dijaga kehormatan dan martabatnya. Baik, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas berkenaan tentang cara untuk menghindari perilaku tercela. Kita coba belajar dulu apa saja sih perilaku tercela, kemudian bagaimana sih cara menghindarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.